Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 04, yang saya hormati Bapak Dewan Guru SD 40 beserta Bapak calon guru penggerak. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Salam serta salam kita tunjukkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara dimulai, akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga doa, acara yang keempat sambutan, acara yang kelima penutup. Sebelum acara kita dimulai, marilah kita bersama-sama membuka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Kepada Bu Yanti dipersilahkan. Dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Siti Mumpuni. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي له للجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل صلاة تنصينا فيها من جميع الأهوال والآفات وتعدلنا فيها من جميع الحاجات وتطهرنا فيها من جميع الشيئات وترفعنا فيها عندك على الدرجات وتبلغنا فيها أقصى الغايات فيها من جميع الأهوال والآفات وتقبلنا فيها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا فيها عندك على الدرجات اللهم اجعلني أولادي من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلني وإياهم من أهل الشر وأهل الضير اللهم أخرجنا من الدنيا مسلما بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang keempat yaitu sambutan yang pertama dari Kepala Sekolah SD Negeri 040 kepada beliau Ibu Siti mempunyai SPD, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu pengajar, pendidik, Pak Guru SD 04 Biluk yang saya hormati, tidak lupa Bapak Amin sebagai Pak Guru CPG calon penggerak dan semuanya saja nanti akan mengikuti melaksanakan ini. Yang berbahagia, mari bersama-sama dengan saya tidak pernah lupa pertama-tama kita panjatkan rasa syukur alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dalam acara yaitu sosialisasi penyebaran atau menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Nanti kita semua akan mendengarkan apa yang akan dipaparkan, disampaikan oleh Bapak Amin sebagai guru CPG, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang telah dilakukan, tidak hanya mendengarkan dan kemudian disimpan atau hilang, tapi ambillah dan laksanakan. Kalaupun itu nanti programnya jauh lebih tinggi atau lebih banyak, kita bisa mengambil satu persatu, tahap demi tahap. Kita awali dengan hal-hal positif yang bisa kita laksanakan secepat mungkin, karena niat baik, perbuatan baik kalau tidak segera dilakukan itu akan sia-sia. Maka ketika punya niat baik dan saat ini kita bisa laksanakan, maka dari itu tadi saya mengatakan ambil yang kira-kira mampu dan bisa kita laksanakan pada saat sekarang. Entah nanti apa yang disampaikan Pak Amin, kita ambil, kita cari budaya-budaya positif yang memang sangat banyak dan itu sudah lekat dengan budaya kita orang Indonesia, khususnya orang Jawa. Sudah terkenal kalau kita itu mempunyai budaya yang baik,
yang banyak sopan santunnya, adat istiadatnya, dan itu mari kita gali, kita laksanakan, kita ubah mindset yang sekarang mungkin sudah hampir hilang, punah ya. Kita gali, kita terapkan kepada anak didik kita. Kebetulan juga kemarin saya dan Pak Amin ketiban sampur bersyukur ya, dari sekian mungkin program nasional tentang rapor pendidikan ya, ternyata di Indonesia khususnya di Jawa Tengah literasinya itu banyak yang masih rapornya merah. Nah, salah satunya kami SD kami kita di Lompat Beluk yang terpanggil ya, maksudnya dipanggil, di absen di sana, berarti masih punya anugerah atau keuntungan daripada rapatnya merah tidak ada pemanggilan atau mungkin peningkatan dari apa yang sudah kita lakukan. Contohnya wis merah, tidak ada solusi apapun untuk kita. Nah, kemarin alhamdulillah bisa diberi ilmu yang insya Allah ya akan dilakukan di khususnya di Kabelik, dan kalau bisa diawali dari SD kita sendiri ya. Jadi mungkin kedepannya akan disampaikan semuanya bagaimana cara melaksanakan atau apa yang sudah dimuka, literasi itu seperti apa, pemahaman kita yang selama ini ternyata masih banyak yang kurang pas. Nah, pada hari ini kita ada nyambung ya, karena Pak Amin judulnya itu bagus, menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif itu sepertinya ada korelasi. Jadi monggo ya, nanti kita dengarkan sama-sama, dan harapannya tidak cuma didengarkan ya, tapi bareng-bareng kita laksanakan, kita ambil yang sekiranya kita bisa dan kita mampu dikerjakan. Mungkin itu dari saya, dan sebagai kepala sekolah saya merasa senang, bahagia, bangga sekali ya memiliki guru CGP yang berharap untuk guru-guru yang lain bisa termotivasi. Dan alhamdulillah untuk tahap pertama menyusul Pak Rino dan Bu Yanti lolos ya, kemudian disusul Bu Suci ya, Bu Ika, kemudian Bu Haryati, Pak Dudik, semuanya saja. Bisa dibayangkan ya, satu sekolahan ada guru CGP 3 atau 4 ya, bisa dibayangkan, mesti kemajuannya luar biasa, dan itu akan berdampak untuk semuanya. Kalau sekarang kita berharap tidak bisa mencapai hal-hal yang seperti SDG yang di kota, tapi nanti adanya guru CGP, insya Allah kita akan bisa setara dengan mereka yang sudah maju. Insya Allah kita bersama-sama Bismillah akan sedikit merubah, dan sedikit demi sedikit maksudnya. Mungkin itu, dan terakhir saya mohon maaf manakala sebagai kepala di sini kurang bisa atau kurang pas, kurang berkenan dan kita dengan semua dalam menyediakan segala sesuatunya di sini kok lah kayak ini kok sederhana banget, misalnya mohon dimaafkan. Demikian, terlebih maaf bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Umi Kusum. Untuk acara selanjutnya, acara yang kita nantikan yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kepada calon guru penggerak Kabupaten Pemalang angkatan yang ke-9 pada Pak Amin Hidayat, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat kepada Bu Umi selaku Kepala SD Negeri 04 dan yang saya hormati seluruh Dewan Guru
dan menjaga SD Negeri 040. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul, bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahmi di sini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman atau penerapan budaya positif di sekolah, terutama di sekolah kita tercinta ini SD Negeri 040 dalam keadaan sehat. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang akan kita nanti-nantikan syafaatnya. Semoga kita termasuk ke dalam orang yang akan mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin Allahumma. Pada kesempatan ini saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pemalang SD Negeri 040 akan menyampaikan diseminasi menyebarkan pemahaman atau penerapan budaya positif di sekolah sesuai dengan apa yang sudah saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak sampai sejauh ini. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah bapak pendidikan nasional. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat atau kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, sehingga anak bisa menjadi manusia dan sebagai anggota masyarakat. Bagaimana dengan tugas guru? Tugas guru di sini banyak selama ini saya mengalami kekeliruan. Jadi pendidikan yang kita lakukan selama ini, terutama pendidikan yang berpusat pada guru. Jadi teacher center itu yang selama ini saya lakukan. Tetapi setelah saya mengikuti program guru penggerak selama 3 bulan ini, saya memahami bahwa apa yang saya lakukan terhadap murid-murid saya itu salah. Jadi tugas guru yang sebenarnya adalah hanya menuntun sebagai fasilitator, menuntun bakat, menuntun kodrat yang dimiliki oleh anak-anak. Kalau kita lihat ada teori namanya teori tabula rasa, itu ibaratkan teori itu mengatakan bahwa anak itu sebagai kertas yang masih kosong. Jadi kita sebagai pendidik itu mempunyai hak untuk mengisi apa yang akan kita isi ke dalam kertas kosong itu sesuai dengan kehendak kita. Tetapi setelah menurut Ki Hajar Dewantara itu ternyata pendapat itu bertentangan dengan beliau. Jadi menurut beliau itu anak bagaikan kertas putih, tetapi sebetulnya sudah ada goresan-goresan di dalam kertas putih itu. Jadi sebetulnya kalau kita simpulkan di sini, anak sejak lahir dia sudah punya bakat, dia sudah punya kemampuan. Jadi tugas kita hanya menuntun untuk mencapai atau memaksimalkan bakat dan kodrat anak tersebut. Kemudian yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang budaya positif. Budaya positif itu merupakan suatu nilai, keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah kita yang berpihak pada murid itu secara umum. Tujuannya apa? Agar anak dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh rasa hormat dan penuh tanggung jawab. Yang akan saya sampaikan pada hari ini berkaitan dengan konsep inti budaya positif yang sudah saya pelajari selama ini di program guru penggerak selama 3 bulan ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi.
Yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian konsep inti yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah terkait dengan permasalahan siswa yang kita hadapi setiap hari. Sebelum mempelajari, mari kita membayangkan suatu kegiatan di mana panjenengan semua coba untuk membayangkan seandainya di tangan panjenengan, di kepalan tangan panjenengan itu terdapat suatu benda yang sangat berharga dan itu begitu penting untuk kehidupan panjenengan. Kemudian teman panjenengan itu berusaha untuk membuka kepalan tangan panjenengan untuk meminta benda tersebut. Nah, mungkin teman Anda bisa membujuk atau menyuap dengan uang, atau mungkin bisa menghardik, atau bisa dengan menggunakan kata-kata yang kasar, atau mungkin bisa merayu supaya benda tersebut supaya kepalan tangan panjenengan bisa dibuka dan benda tersebut bisa diminta oleh teman panjenengan. Kira-kira apa yang terjadi? Bapak Ibu, kira-kira dengan kegiatan itu apa yang terjadi? Atau mungkin panjenengan tetap mempertahankan kepalan tangan itu, atau mungkin akan memberikan kepada teman Anda? Kira-kira kita tetap pada pendirian kita bahwa kita akan tetap berusaha mempertahankannya. Begitu juga kalau kegiatan ini kita balik, sekarang teman Anda yang menjadi pemegang benda itu, kemudian Anda yang berusaha untuk membukanya. Itu juga sama, mungkin teman Anda itu juga sama, tidak akan memberikan benda itu kepada panjenengan semua. Itu artinya bahwa kontrol seseorang itu tergantung pada diri kita sendiri, bukan orang lain. Seperti halnya kita dengan murid ya. Selama ini saya juga beranggapan, mungkin ini juga pemahaman saya salah. Saya berusaha mengontrol anak-anak saya, mengontrol anak-anak didik kita yang jumlahnya juga banyak ya. Saya merasa bisa mengontrol mereka sesuai dengan kehendak saya sendiri. Nah, itu miskonsepsi yang salah ya. Ini ada sebuah ilusi teori kontrol menurut Dr. William Glasser ya. Ini yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Seyogianya itu kita sebagai guru itu tidak dapat memaksakan siswa kita untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Tidak sesuai dengan keinginan mereka. Kita tidak bisa sebetulnya. Ini nanti akan berhubungan dengan materi selanjutnya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu dapat meningkatkan karakter. Nah, ini kalau teori ini saya kira ini menunjukkan bahwa murid kita nanti menuju pada identitas gagal, bukan identitas suksesnya. Kenapa? Di saat anak-anak merasa bersalah, kita memberikan sesuatu atau suatu peraturan atau suatu perintah yang membuat mereka bersalah, pasti dalam diri mereka, saya sudah gagal. Begitu nih, saya tidak bisa mewujudkan atau membahagiakan guru saya. Begitu mereka seperti itu, pasti dia identitasnya akan gagal. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Selama ini kita pasti dalam pembelajaran sering kita melaksanakan bahwa ada anak yang berprestasi, ada anak yang bisa menjawab suatu pertanyaan, ada anak yang berperilaku baik, kita memberikan suatu
penguatan positif itu banyak ya, bisa dengan reward, ucapan, perbuatan, atau mungkin bisa kita memberikan cindera mata atau hadiah, itu juga salah satu penguatan. Nah ini miskonsepsi juga ya. Jadi ternyata ilusi itu kita memberikan penguatan itu ternyata memang bisa memberikan manfaat kepada anak, tetapi itu dalam jangka waktu yang pendek. Mungkin nanti kalau anak sering diberi penguatan, dia akan menuntut dan menjadi ketergantungan. Kalau saya tidak diberi penguatan, saya tidak akan melakukan hal yang baik. Gitu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya juga sebagai orang tua seperti itu ya, punya anak. Saya merasa punya hak untuk memaksa anak-anak saya. Sebetulnya ini juga miskonsepsi ya. Tidak bisa, karena itu berdasarkan dengan praktek tadi yang palang tangan itu, bahwa kontrol seorang itu berada pada diri sendiri. Jadi kita sebetulnya tidak bisa mengontrol orang lain. Nah ini berkaitan dengan teori kontrol atau teori pilihan yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, dalam teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol yang sudah dibenarkan oleh Dr. William Glasser, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di sini ada satu yang belum saya catat ya, tentang kebutuhan atau realitas. Kebutuhan atau realitas dalam stimulus respon itu sama. Jadi kebutuhan seorang itu semuanya sama. Tapi dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan itu tidak sama. Kemudian yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi semua perilaku buruk atau yang dalam yang kita amati sehari-hari sekolah ya, perilaku murid yang buruk itu dianggap sebagai suatu kesalahan. Nah dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, walaupun itu benar, walaupun itu salah, itu punya tujuannya. Nanti kita akan sampai ke sana ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, dalam teori kontrol dibenarkan hanya Anda, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian untuk stimulus respon yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang selanjutnya, model berpikir menang kalah itu dalam stimulus respon. Dalam teori kontrol atau pilihan, model berpikir menang-menang. Jadi berpikirnya itu selalu menang. Entah itu nanti hasilnya itu sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan harapan kita atau tidak. Kemudian konsep inti yang selanjutnya adalah disiplin positif. Ya. Nah, sebelum kita masuk pada disiplin positif, saya akan bertanya, untuk apa manusia itu berperilaku? Untuk apa Bapak Ibu? Berperilaku nih. Tentunya kita berperilaku punya maksud atau punya tujuan tertentu ya. Untuk dihormati ya. Memang itu kan bermacam-macam ya. Untuk dihormati, untuk disayangi, untuk semuanya. Baik. Orang berperilaku itu sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Kemudian perilaku kita itu biasanya dipengaruhi oleh suatu rasa ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, murid-murid kita itu hari ini bajunya dimasukkan karena itu ada peraturan oleh seorang guru ya. Nah itu mereka termotivasi atau berbuat seperti itu karena mungkin merasa dia menghindari suatu ketidaknyamanan atau suatu hukuman. Barangkali bajunya tidak dimasukkan, nanti akan dihukum oleh gurunya ya.
Atau mungkin saat kita di kelas, kemudian kita melaksanakan pembelajaran, kita anak termotivasi menjadi peserta didik yang aktif, sering bertanya, sering menjawab, itu karena motivasi lain. Mungkin mereka ingin mendapat tadi yang sudah penghargaan. Jikalau saya menjawab pertanyaan dengan benar, pasti guru saya akan mengasih permen misalnya. Atau itu kalau dalam bentuk barang ya, bisa juga misalnya dengan ucapan atau pujian memuji anak-anak kita. Nah ini perilaku kita itu dasarnya seperti itu. Atau mungkin mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai yang mereka percaya dan menghormati sebagai diri sendiri, sehingga menjadi apa yang mereka inginkan. Nah ini sebuah motivasi ya. Ini berkaitan dengan disiplin positif. Ini 3 motivasi itu. Yang pertama tadi menghindari suatu hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua tadi ingin mendapatkan suatu penghargaan atau hadiah. Yang ketiga adalah menghormati diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada diri mereka, sehingga menjadi nilai yang menjadi apa yang mereka inginkan. Dari 3 motivasi ini, motivasi yang sering kita lihat di sekolah kita itu, saya kira motivasi yang nomor berapa Bapak Ibu? 1, 2, 3. Motivasi nomor 1 dan 2. Jadi tugas kita nanti untuk bisa memotivasi yang nomor 3 ini. Motivasi yang nomor 1 dan 2 ini motivasi yang sifatnya masih dari luar, masih eksternal ya, sehingga nanti bisa menjadi ketergantungan bagi anak-anak. Kemudian mungkin berlaku dalam jangka waktu pendek, mereka akan bosan, mereka menjadi tergantung dan harus misalnya seperti itu. Kalau tidak diberi penghargaan, mereka pasti tidak akan mau melakukan. Kemudian makna disiplin sendiri itu berasal dari disiplin, disiplina ya. Itu yang artinya adalah belajar. Nah ini makna kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan dari Yunani, yaitu Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah ini pada praktek di negara kita ya, ini budaya kita, makna kata disiplin telah berubah. Artinya apa? Makna itu menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu disiplin. Tadi sudah saya sudah memberikan contoh tentang masalah baju harus dimasukkan. Itu mereka ingin mendapat kepatuhan atau memberikan kepatuhan terhadap orang lain. Nah ini kalau disiplin yang seperti ini kita lakukan, ini motivasinya itu masih motivasinya nomor 1 dan nomor 2. Jadi belum timbul dari diri anak sendiri itu. Makanya motivasi yang seperti ini pasti akan menyebabkan suatu ketergantungan atau dia akan menghindari suatu hukuman. Biar tidak dihukum, saya harus mentaati peraturan. Kemudian nilai-nilai untuk konsep inti yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah suatu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan nilai-nilai ini itu berlaku secara universal, mendunia. Seluruh dunia sudah punya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai tersebut juga tidak dipengaruhi oleh adanya suku, adanya bahasa, adanya bangsa, adanya negara, harus sesuai dengan negara ini, negara itu, bangsa ini, bangsa itu, atau sesuai dengan latar belakang suatu daerah atau suatu negara tertentu, tidak ya. Jadi sudah diakui secara umum, secara universal atau mendunia. Ini sesuai dengan teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Lesser ya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan.
Jadi orang berperilaku itu pasti memiliki suatu tujuan, entah itu tujuannya apa. Tadi ada yang tujuannya ingin dihormati, ya, Bu Suci ini pendapatnya seperti ingin dicintai, nah, ingin disayangi, atau mungkin untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Gitu. Nah, ini. Kemudian, nah ini tugas kita itu harus mengkaitkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang. Jadi anak itu sudah yakin nilai bapak, nilai kebajikan itu penting, sehingga apa? Anak itu akan termotivasi dalam dirinya bahwa nilai-nilai itu sangat berguna untuk mereka. Konsep yang selanjutnya teori motivasi. Nah ini sangat menarik sekali. Tadi di awal sudah saya utarakan sedikit. Ada 3 teori motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tapi mohon maaf, tadi sedikit kelupaan ya. Untuk nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia itu nilai-nilai yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Kita tahu dalam profil belajar Pancasila itu memiliki 6 elemen atau dimensi. Yang pertama adalah dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi elemen ini adalah menunjukkan suatu kemampuan siswa yang harus memiliki sifat religius, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu dengan apa? Dengan memiliki suatu akhlak yang mulia. Ada 5 akhlak yang harus anak kuasai, yang harus anak itu laksanakan. Yang pertama adalah akhlak kepada Tuhan. Kemudian akhlak kepada alam, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada negara. Akhlak kepada Tuhan sudah tadi ya. Kita harus percaya bahwa di Indonesia ini adalah percaya adanya Tuhan. Kemudian akhlak kepada alam, kita harus mencintai alam kita, ya. Karena apa? Kalau alam rusak, kehidupan menjadi tidak seimbang. Dampaknya itu akan besar terhadap kehidupan kita. Kemudian akhlak kepada diri sendiri. Selain kita mencintai Tuhan, mencintai alam, kita juga harus cinta terhadap diri sendiri. Kita jaga diri sendiri, kita rawat diri sendiri. Kemudian kepada manusia juga sama, kita harus mencintai sesama manusia. Dan yang terakhir akhlak kepada negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus kita hargai dan kita cintai. Dan untuk mencintai negara Indonesia, kita lanjutkan ke teori motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasinya masih eksternal, jadi masih dari luar. Kita juga bisa mendisiplinkan siswa dengan motivasi yang seperti ini, cuma motivasinya dari luar, sehingga mungkin bisa berlangsung dalam waktu yang singkat. Nanti setelah itu lupa, nanti dia akan kembali ke karakter yang sebelumnya. Atau mungkin bisa menjadi ketergantungan bagi anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang mereka hargai. Ya. Dengan menghargai diri sendiri, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasinya sangat bagus. Dan ini tugas kita nanti pada motivasi yang ketiga, mewujudkan anak untuk bisa termotivasi dari dana. Nah ini selama ini mungkin kita percaya bahwa suatu penghargaan itu sangat baik untuk anak. Ternyata penghargaan itu merupakan sebuah hukuman. Apapun itu bentuknya, itu merupakan sebuah hukuman. Mereka yang mendapat
sertifikat juara 1, itu mereka merasa bangga. Tetapi bagi yang tidak mendapat, mereka merasa dihukum. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ini dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Nah, ini beberapa dampak dari pemberian penghargaan oleh pendapat dari Alfie Kohn tahun 1993. Ini bahwa penghargaan yang kita lakukan itu nanti akan berpengaruh terhadap jangka pendek dan jangka panjang, tergantung penghargaannya. Tapi nanti pasti anak akan kembali kepada karakter yang sebelumnya. Saya memberikan penghargaan kepada anak yang mendapat nilai 100 misalkan. Nah, ini mungkin nanti kalau dia sudah merasa nilainya 100, dia akan bosan sendiri. Dia pasti akan kembali ke karakter yang sebelumnya. Kemudian penghargaan dapat menghukum. Ketika kita memberikan ranking atau peringkat dalam suatu kelas, misalkan peringkat 1 sampai dengan 3, betul memang itu mereka yang memperoleh peringkat, mereka merasa bahagia. Tetapi bagaimana dengan anak-anak yang tidak mendapatkan peringkat? Mereka akan berpikir bahwa penghargaan itu menjadi sebuah hukuman bagi mereka. Nah, ini nanti yang akan mungkin motivasinya menjadi kurang. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ketika kita memberikan penghargaan secara terus-menerus kepada seseorang, kepada murid kita, pasti murid tersebut lama-kelamaan dalam bekerja atau dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran atau tugas yang diberikan, pasti lama-lama dia akan bosan dan lama-lama akan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Sama ya, ini kemarin saya membaca sebuah artikel. Jadi dalam suatu tugas dalam perguruan tinggi yang akhir skripsi ya, dalam suatu skripsi itu ada suatu tugas atau mungkin yang lebih mudah seperti ini dalam suatu pekerjaan. Nah, ketika saya diberi penghargaan oleh kepala sekolah secara terus-menerus, lama-kelamaan dibandingkan dengan Bu Suci yang tidak pernah diberikan penghargaan, itu pekerjaan saya dengan Bu Suci nanti akan lebih efektif pekerjaan Bu Suci. Kemudian penghargaan juga bisa merusak hubungan. Kenapa demikian? Ketika saya diberi penghargaan terus, kemudian yang lain tidak pernah diberi penghargaan, pasti mereka akan merasa dalam hati kecil, pasti mereka akan iri, walaupun tidak bisa diungkapkan dengan kata atau kalimat. Sama dengan murid kita, seperti itu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, ini juga ada hubungannya dengan yang efektif tadi, sama gitu. Misalkan diberi penghargaan terus, pasti lama-lama kualitasnya akan berkurang. Karena apa? Dia akan menuntut penghargaan saya hari ini 100.000 misalkan. Besok kalau tidak 100.000 saya akan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Betul sekali. Anak juga bisa memunculkan motivasi intrinsik. Ketika anak-anak itu mendapatkan sesuatu atau bisa melakukan sesuatu atau bisa mencapai sesuatu, anak pasti akan mencapai kegembiraannya. Betul tidak Bapak Ibu? Sebagai contoh, dia bisa menjadi juara satu lomba, pasti dia gembira, tidak mungkin tidak gembira. Nah, ketika itu kita memberikan motivasi intrinsik, memang betul pada saat anak merasa gembira, kita memberikan
motivasi. Tetapi ini juga kalau dilakukan secara terus menerus, nanti motivasi intrinsiknya akan rusak, maka itu akan terkurang. Hukuman dan konsekuensi. Ternyata itu hukuman dan konsekuensi itu beda nih, Bapak Ibu. Saya juga sebagai guru pasti tidak terlepas dari masalah menghukum siswa gitu. Manakala kita mungkin anak didik kita melampaui batas kesabaran kita, pasti kita akan menghukumnya. Nah, ini perbedaannya nanti dengan konsekuensi gitu. Sebagai contoh, ini ada suatu tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini merupakan suatu konsekuensi atau hukuman? Bapak Ibu, menghukum ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu ini bukan mengenakan lagi, mungkin salah tulis. Tidak mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mungkin aturannya ada suatu aturan setiap hari Senin harus menggunakan sepatu. Nah, ketika itu ada seorang siswa, seorang anak yang mengenakan sepatu merah atau pink misalnya, atau mungkin ungu ya, atau mungkin warna yang lain. Nah, itu kemudian kita memberikan suatu konsekuensi atau hukuman ini untuk melepas harian itu sepatu. Hukuman atau konsekuensi ya. Saya manut nih. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Baik. Jadi seperti ini Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi itu berbeda ya. Kalau hukuman itu berarti kita berikan secara langsung pada anak tersebut tanpa adanya suatu kesepakatan dulu. Tapi kalau konsekuensi ada kesepakatan. Manakala kamu nanti terlambat, kamu harus apa? Itu namanya konsekuensi. Tapi kalau hukuman tidak, ketika kita lihat anak terlambat langsung kita hukum, kamu dari lapangan putar 10 kali atau push up 15 kali atau berdiri di pojok kelas atau yang lain sebagainya. Itu adalah hukuman karena tidak ada suatu kesepakatan. Tapi kalau konsekuensi nanti ada kesepakatan dulu. Ini loh anak-anak. Jadi kalau kamu terlambat nanti kamu harus seperti ini. Kalau kamu mengganggu teman kamu harus seperti ini. Nah, itu adalah sebuah konsekuensi. Mencatat 100 kali itu adalah hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan hukuman. Apalagi ini berkaitan dengan fisik ya. Kemudian murid push up hukuman. Menggantikan kertas tugas konsekuensi. Mungkin ini sudah ada konsekuensi sebelumnya, membersihkan tumpahan air. Nah, kemudian dengan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali tapi dalam pelajaran PJOK ini bukan merupakan suatu hukuman, tapi sebuah konsekuensi karena itu memang PJOK hubungannya dengan fisik ya. Jadi mungkin guru PJOK sudah melakukan kesepakatan untuk memberikan konsekuensi kepada anak-anak yang tidak mematuhi aturan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini sangat bagus Bapak Ibu. Saya juga baru dengar yang selama saya mengajar sudah berpuluh-puluh tahun itu baru dengar yang namanya restitusi. Walaupun kita dalam praktek pembelajaran kita tanpa kita sadari kita sudah melaksanakan, tetapi kita tidak tahu bahwa itu kita sudah melakukan restitusi. Hukuman ini menuju murid pada identitas gagal. Mungkin seperti ini. Ketika kita menghukum murid, kita memarahi murid, ini akan merusak hubungan kita dengan murid. Murid akan seketika itu akan sedih.
jelas tuh. Kemudian dalam diri mereka marah pada kita. Yang lebih parahnya lagi, panjenengan parkir motor di sana, nanti pulang sudah dicoret-coret motornya. Iya, baik. Ini karena mereka hukuman itu memberikan murid pada identitas yang gagal. Ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian untuk konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kenapa? Karena dia sudah sepakat. Harus terjadi. Saya harus mencatat 10 kali ketika saya terlambat. Karena sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa. Kemudian untuk restitusi, ini merupakan pilihan. Untuk hukuman tidak nyaman mungkin untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Walaupun kelihatannya murid sudah baik-baik saja, tetapi sebetulnya dalam hati mereka masih ada rasa benci dalam hati mereka dalam waktu yang sangat panjang. Nah, konsekuensi gimana? Sama memberikan ketidaknyamanan bagi murid, tapi dalam jangka waktu yang pendek, 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau mungkin lama-lamanya 1 bulan. Tapi ketika kita dihukum, saya pernah dulu dihukum pada waktu SMP, saya pernah dihukum oleh guru saya, sampai sekarang masih teringat. Itu tidak terlupakan. Sama dengan kita, kalau kita nanti menghukum anak, pasti sampai kita tua, anak tersebut juga sudah tua, dia akan teringat, saya pernah dihukum oleh guru itu. Nah, ini karena mungkin jangka waktunya sangat panjang. Kemudian untuk restitusi, ini menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Kemudian murid-murid akan tersakiti. Ini kalau kita menghukum, kemudian kalau kita memberikan konsekuensi, murid akan dibuat tidak nyaman, walaupun hanya sebentar. Kemudian kalau kita melaksanakan restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Untuk hukuman yang selanjutnya, perilaku pasif agresif bisa meningkat. Mungkin yang dihukum akan menjadi pendiam, pasif, minder dan lain sebagainya, atau mungkin tanpa agresif. Seketika itu anak dihukum malah bisa memukul gurunya. Bisa seperti itu. Kalau memang hukumannya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau betul melukai perasaan mereka. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, ini untuk konsekuensi. Kemudian restitusi, masalah terpecahkan. Sama ketika kita memberikan suatu konsekuensi, ketika anak terlambat harus mencatat 10 kali, ini juga sama, pasti bertahan hanya dalam waktu yang pendek. Lama-lama harus terbiasa, kalau apa paling 10 kali gitu. Nah, lama-lama kalau dihukum, kalau mencatat 50, pertama memang terasa berat, tapi lama-lama harus biasa. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini kalau hukuman. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian untuk restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian untuk hukuman yang terakhir, murid akan membenci peraturan. Untuk konsekuensi, murid akan menghormati peraturan, dan apabila kita menerapkan restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Ini nanti kita fokus pada yang namanya restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dari sebelumnya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin. Ini adalah pendapat dari Diane Rosen, ya.
ciri-cirinya. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus suatu kesalahan, namun untuk belajar dari suatu kesalahan. Kemudian restitusi itu akan atau dapat memperbaiki suatu hubungan. Kemudian restitusi adalah suatu tawaran, bukan suatu paksaan. Jadi di sini kita menawarkan kepada siswa kita sesuai dengan nilai-nilai, tapi sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka percaya. Kita tidak boleh memaksa. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ciri-ciri yang selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Jadi bukan pada kesalahannya, tetapi bagaimana kita mencari solusi dari permasalahan siswa. Jadi fokusnya bukan pada masalahnya, tapi fokusnya pada mencari solusinya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di situ nanti murid tidak akan minder, walaupun dia sudah membuat kesalahan, dia pasti akan baik-baik lagi dengan temannya yang sudah dibuat salah. Sebelum kita melaksanakan restitusi, tentunya kita juga harus membuat suatu keyakinan kelas. Nah ini sebetulnya yang sangat bagus ini nanti di sini. Keyakinan kelas ini nanti akan membuat murid dapat melaksanakan restitusi sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya, bahwa mereka nanti akan percaya sendiri, tidak usah disuruh guru, dia percaya. Ketika murid kita melihat sampah di situ, guru tidak akan menyuruh. Jadi karena ada keyakinan yang mereka percaya, dia akan ambil dan buang ke tong sampah. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Selama ini kan kita membuat suatu aturan ya, aturan tata tertib di kelas. Jangan datang terlambat, kemudian tidak boleh gaduh dan lain sebagainya. Ternyata nanti coba kita ubah suatu peraturan yang ada di kelas, kita ubah menjadi sebuah keyakinan. Seperti kita sebagai pengendara motor, pastinya kita tahu bahwa untuk keselamatan kita harus bagaimana, Bapak Ibu? Menggunakan helm. Itu kalau dasarnya itu dari keyakinan kita, motivasinya dari dalam deh. Tapi kalau misalkan saya kalau tidak pakai helm nanti ada polisi, nanti kena tilang, itu motivasinya sudah lain. Itu motivasi dari luar. Ketika kita mengendarai motor di daerah pegunungan yang mungkin jarang dijumpai polisi di jalan deh, pastinya tidak akan menggunakan helm, karena itu motivasinya dari luar. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 15 meter ya. Ini pada waktu pandemi itu kenapa? Ya pastinya alasannya untuk apa, Bapak Ibu? Untuk apa? Ada dua alasan ya. Yang pertama untuk menghindari hukuman. Barangkali nanti dihukum tidak pakai masker karena waktunya itu pandemi. Tapi kalau motivasinya berasal muncul dari dalam diri, itu untuk supaya kita memakai masker, tentunya supaya kita tidak tertular. Ini motivasinya tentang kesehatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Sama kalau motivasi hanya untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan, itu motivasinya ekstrinsi. Tapi ketika motivasinya saya mengikuti pelatihan karena saya percaya bahwa saya dengan pelatihan saya menjadi pembelajar sepanjang hayat misalkan, dan akan menambah kemampuan atau kompetensi saya ketika saya mengikuti pelatihan, itu motivasinya dalam diri itu pasti akan bagus sekali.
dan motivasi itu nanti akan berlangsung lama. Peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda. Selama ini kita menerapkan peraturan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu. Ini nyambung ini, bergantian atau menunggu giliran, terus gunakan masker ini, maaf ini. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, mungkin pada saat pembelajaran. Kemudian dalam membentuk keyakinan kelas, tanggung jawab. Kemudian menghormati orang lain, menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini keselamatan. Kenapa keselamatan? Karena mungkin nanti kalau kita melakukan kekerasan, mungkin akan mencelakai orang lain. Kemudian di samping itu juga di situ ada nilai-nilai. Kalau kita melakukan kekerasan, berarti kita sudah melanggar menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini untuk kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran ini juga menghormati orang lain, dan nilai kebijakan yang lain adalah bersabar. Jangan berlari di kelas. Ini untuk keselamatan juga, keamanan. Nah, ini tadi setiap perilaku manusia itu memiliki suatu tujuan, atau setiap tindakan yang kita lakukan pasti kita mempunyai suatu tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ada berapa kebutuhan dasar, Bapak Ibu? Ada 5. Ada 5. Ini belonging ya, belonging. Ini adalah kebutuhan untuk bisa diterima atau dicintai atau disayangi. Kemudian power adalah kebutuhan untuk kekuasaan. Kemudian freedom untuk kebutuhan kebebasan. Fun adalah kebutuhan untuk kesenangan. Lima posisi kontrol yang harus dilakukan oleh guru. Ini ada 5 ternyata. Selama kita menjadi seorang guru, ternyata kita tanpa sadar juga sudah melakukan posisi kontrol. Tapi posisi kontrol yang mana? Ternyata ada 5. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Tadi sudah. Ini guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Kalau berkata, kalau kamu tidak melaksanakannya, awas, rasakan. Ini sudah, walaupun perkataannya seperti itu sudah menunjukkan bahwa guru sudah melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian kita juga sering, bahkan saya sendiri sering membuat anak merasa bersalah. Seharusnya Bapak kecewa ketika kamu berbuat seperti itu. Kalau kamu berbuat seperti itu, bagaimana Bapak mempertanggungjawabkan dengan kepala sekolah? Anak sudah merasa bersalah seperti itu. Kemudian posisi yang selanjutnya itu sebagai teman. Nah, di sini mungkin bahasanya halus sih, karena kita sebagai teman. Ayo lakukan demi Bapak. Apa yang bisa kau kerjakan untuk bisa mengikuti perkataan Bapak? Ini posisi kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, apa yang kita yakini ini sudah mulai
menerapkan suatu nilai-nilai dalam keyakinan ke kelas apa yang kamu yakini. Nah, posisi yang selanjutnya itu adalah yang seharusnya kita laksanakan sebagai seorang guru adalah posisi kita sebagai manajer. Ini ada pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini posisi kontrol kita di sini. Ini untuk yang pertama ini posisi kita sebagai apa Bapak Ibu? Posisi kontrol sebagai penghukum. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kalau kita lihat di sini posisi kita sebagai pembuat orang bersalah ya. Kalau guru mengatakan itu dalam hati kecil siswa, iya ya, saya sudah salah sama gurunya, kan begitu nih. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini sudah, kalau yang ini baru posisi yang pertama yaitu sebagai penghukum. Ayo lakukan demi ibu atau bapak. Ini sebagai seorang teman. Demi saya, demi bapak, demi ibu, kamu bisa melawan ini, yaitu sebagai seorang teman. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini posisi kita yang paling bagus yaitu sebagai manajer. Nah, jadi kita tawarkan. Jadi kan restitusi bukan suatu paksaan, tapi kita menawarkan kepada siswa kita untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kamu selalu yang paling terakhir, ini juga hukuman sama. Nah, ini restitusi dalam penerapannya kita menggunakan segitiga yang namanya segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, itu adalah yang pertama. Kenapa begitu? Ketika anak-anak punya masalah, anak pasti akan dipanggil atau datang ke gurunya. Dia posisinya pasti emosinya masih belum stabil. Nah, ini tugas kita yang pertama harus membuat mereka menjadi stabil dulu, menstabilkan identitas. Ketika anak sudah stabil, pasti anak dibuat kita bicara dengan mereka akan lebih mudah, lebih enak. Kemudian untuk tahap yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah ini. Hasilnya validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Semua anak yang berbuat sesuatu itu pasti dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Tadi ada 5 kebutuhan dasar. Misalkan seperti ini, ada seorang guru, Pak Rino misalkan tidak berangkat. Ketika Pak Rino mengajar kelas 4, anak-anaknya di situ tenang, di situ diam. Atau mungkin ketika saya sendiri ya, saya tidak mengajar di kelas 6, anak-anak saya mengajar pasti anak-anak akan nurut, anak-anak menjadi tenang. Tapi pada waktu itu saya ada tugas atau izin keluar atau dinas luar, kemudian yang menggantikan Pak Rino. Apa yang terjadi di situ? Nah, anak-anak akan gaduh. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang berusaha ingin mereka penuhi? Ketika anak-anak menjadi gaduh seperti itu, pada waktu saat saya itu tenang, mereka ingin bebas, mereka ingin senang. Kemudian untuk tahap yang selanjutnya itu adalah menanyakan keyakinan. Ini merupakan tahapan restitusi yang terakhir. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?
kamu bisa memperbaiki masalah ini? Nah, itu menanyakan keyakinan. Kemudian untuk validasi tindakan tadi begini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak juga pasti pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Jadi semua orang berbuat salah itu wajar. Ketika seperti itu anak, oh iya, dia berpikir, akhirnya emosinya menjadi stabil. Kamu bukan satu-satunya siswa yang pernah melakukan kesalahan. Mungkin teman-temanmu juga pernah berbuat seperti kamu. Kemudian untuk yang validasi tindakan yang salah, kamu tentunya punya alasan melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini kalau misalkan anak sudah tahu kebutuhan apa yang ingin mereka penuhi. Yang pertama, tahap yang pertama pada tahap menstabilkan identitas. Tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, atau menjadi dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Ini contohnya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak itu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, kamu atau kamu yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin berusaha untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita tidak menyalahkan yang si A atau si B yang berbuat salah, tapi kita di situ mencari solusi untuk permasalahan yang terjadi pada siswa. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini tahap menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah tahap validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Ini tujuannya untuk membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Tadi kan sudah saya beri contoh ketika anak di situ gurunya tidak ada, pasti dia akan mengadu kebutuhan apa yang mereka akan harus memenuhi, yaitu kebebasan. Mereka ingin bebas, mereka ingin senang. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan: power, freedom, love and biology, fun dan survival. Contoh untuk validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Ini kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Saya sangat menghargai tindakan kamu yang tidak lebih buruk dari itu, misalnya sampai memukul. Nah, ini pada tahap memvalidasi tindakan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Pasti anak kalau ditanya seperti itu punya alasan. Tadi saya itu Pak didorong, misalkan didorong oleh Budi sampai terjatuh. Atau mungkin saat kita menanyakan suatu anak yang sering tidak masuk, kenapa kamu sering melakukan ini? Apa alasannya? Saya sering tidur larut malam sehingga saya sering bangun kesiangan. Nah, di situ kita bisa menanyakan yang lain. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tidurnya sampai larut malam? Karena pasti di situ, oh saya tidur larut malam karena saya bermain HP misalkan, atau saya belajar di rumah. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi? Untuk tahap yang terakhir adalah tahap menanyakan keyakinan. Nah, ini tujuannya anak itu bisa melihat kesalahan yang dia lakukan, kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya tadi. Jadi kalau kita sudah
membuat suatu keyakinan kelas. Ketika anak itu tadi mendorong anak yang lain, dia sudah tahu, oh ini keyakinan yang sudah saya langgar adalah menghormati orang lain misalkan. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah mengikuti diseminasi, menyebarkan pemahaman budaya positif. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan tentunya harapan saya dan harapan Ibu Kepala Sekolah tadi, apa yang sudah kita dapat hari ini dapat kita pahami dan kita laksanakan, dan kita berusaha untuk menerapkannya dalam pembelajaran kita sehari-hari dan dalam menuntun anak-didik kita di sekolah ini. Apabila ada suatu kata yang salah atau mungkin tidak berkenan di hati panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hamid Hidayat, calon guru penggerak angkatan ke-9. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Demikian acara visualisasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah telah selesai, dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita